Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mbak sudah bergabung di kelas saya ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sebagian dari marketing mix, yaitu salah satunya adalah berbicara tentang produk. Jadi produk merupakan hal penting karena menjadi alasan orang mencari tempat untuk refreshing. Tapi untuk lebih lengkapnya, saya akan membagikan materi ya berkaitan dengan designing dan managing tourism product. Jadi di sini akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan produk. Nah, salah satu yang kami harapkan adalah mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyusun strategi produk, walaupun nanti dilanjutkan dengan adanya strategi promosi. Nah, eh, apa itu wisata? Jadi di sini kita tahu bahwa dalam kegiatan sehari-hari di pekerjaan dengan penuhnya kegiatan atau tugas dari tempat kita kerja membuat kita bosan, kita apa namanya, kita capek, kita stres dan lain-lain dengan segala kondisinya menginginkan sesuatu suasana yang berbeda. Nah, otomatis kita harus mencari satu tempat yang bisa membuat kita refresh. Makanya disitulah muncullah satu destinasi atau kita mengatakan bahwa itu adalah tempat untuk menghilangkan penat, gitu ya, secara sederhana seperti itu. Nah, dari sinilah asal-usul mengapa memunculkan destinasi. Nah, untuk lebih detailnya, bahwa untuk mengunjungi satu destinasi itu ada beberapa hal yang mendorong. Mengapa saya menyampaikan ini dulu? Karena untuk motivasi itu biar kita tahu bahwa apa sih yang mendorong orang untuk berkunjung, ya. Keinginan apa sih yang ingin diperoleh? Dari keinginan itulah maka kita bisa menciptakan suatu produk yang tepat. Karena kita tahu bahwa pemasaran sekarang adalah berbasis pelanggan, berbasis konsumen, atau berbasis wisatawan, seperti itu ya. Nah, ada beberapa yang sekaligus nanti saya memberikan contoh adalah satu untuk menghabiskan liburan dengan santai. Bisa dengan teman, bisa dengan keluarga, dan bisa menyesuaikan dengan hobinya. Mungkin ada yang ingin berpetualang di alam atau mau melihat merasakan kehidupan masyarakat desa, itu akhirnya adanya desa wisata. Terus yang kedua untuk menghadiri pertemuan bisnis dan profesional. Anda tahu bahwa sekarang ini banyak kegiatan yang dilakukan di luar kantor agar suasananya berbeda ya, seperti ke tempat-tempat wisata. Biasanya akhirnya tempat wisata itu mendirikan satu hotel, homestay, atau joglo, ya, tempat-tempat pertemuan sehingga bisa melakukan diskusi, mengerjakan pekerjaannya, juga bisa refreshing. Yang ketiga adalah untuk beberapa umat seperti contohnya Muslim itu adalah bagaimana mereka melakukan ziarah seperti umroh. Kalau di Jawa Tengah ada kunjungan ke Wali Songo seperti itu. Terus juga bisa mengunjungi teman dan kerabat. Jadi kalau kita sudah lebaran, sudah lama nggak ketemu, kita ingin mengunjungi sekaligus kita berwisata. Dan juga ada yang orang yang sakit gitu ya, jadi ingin mendapatkan pengobatan, artinya pergi ke suatu daerah, contohnya ke Cina, seperti itu ya. Dan banyak motivasi atau keinginan dari konsumen. Dari cerita saya sudah tahu ya bahwa dari keinginan itu bisa kita membuat suatu produk pariwisata yang tepat. Nah, ini contohnya adalah sederhana aja ya. Produk salah satunya adalah menarik. Jadi tempat itu bisa menjadi tempat wisata salah satunya adalah adanya daya tarik. Terus adanya fasilitas, ada jalan menuju ke tempat destinasi, gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contohnya atraksi tadi. Ya, atraksinya apa sih? Daya tariknya apa sih? Gitu ya. Terus ada fasilitas, akses, image-nya, terus human resource-nya, bagaimana
people yang ada di pengelola maupun masyarakatnya, dan harga pasti. Ya, karena harga itu menyangkut nanti uang kita. Nah, ini tadi sudah saya katakan bahwa mengunjungi teman dan kerabat, meningkatnya masuk, ini tujuan agenda pariwisata ya. Akhirnya kita bisa tadi mengunjungi teman kerabat, bisa meningkatkan masuknya wisatawan karena mendapatkan pendapatan, terus membantu memberikan pengalaman yang berkesan dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dengan pariwisata itu banyak hal yang bisa diperoleh ya, terutama berkaitan perekonomian, karena Anda tahu bahwa ekonomi kemarin berkaitan dengan kemarin itu adalah apa namanya Mas Mbak, berkaitan dengan ekonomi merosot ya, pariwisata nol ya, akhirnya apa namanya mereka berusaha untuk apa namanya membuat sesuatu yang bisa meningkatkan lagi kunjungan sehingga pendapatannya meningkat ya. Oke. Nah, bagaimana manajemen organisasi manajemen destinasi? Kita tahu bahwa destinasi itu tidak bisa berdiri sendiri karena dia harus kerjasama dengan travel agent, dengan sektor publik yang lain, adanya retail outlet, akomodasi provider, restoran, dan attraction manager, manajer atraksi itu juga penting. Ya, nah, produk ya, adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Ini termasuk objek fisik, layanan orang, dan tempat organisasi. Nah, sebagai contoh adalah, ini saya akan membuka lagi yang satu berkaitan dengan ini. Kita bisa melihat ya, kita bisa melihat dulu bagaimana video hanya 1 menit ya kita. Halo guys, kita lagi di Desa Wisata Penting Sari. Di sini kita bisa belajar main gamelan sambil menikmati suasana yang asri. Tentunya diajar oleh pelatih yang sudah berpengalaman, sampai kita bisa. Guys. Ya, TKK 2 mohon maaf, pakai bahasa Jawa atau bahasa Inggris? Saya ngomong 5 Mbak, itu Mbak. Iya betul, ya. Ya. Oh ya. Oke, maaf tadi agak terganggu sedikit ya suaranya. Bahwa dari video tadi Anda bisa lihat bahwa bermain gamelan itu salah satu budaya yang bisa ditawarkan konsumen atau ke wisatawan. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa yang saya maksud tadi di judul itu adalah desa wisata Penting Sari. Jadi di desa wisata kita menawarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Bisa berbasis alam, bisa berbasis kreatif, bisa berbasis budaya. Nah, yang menjadi salah satu contoh tadi adalah budaya. Ya, budaya. Nah, ciri lain untuk menjadi desa wisata adalah yang paket yang ditawarkan adalah live in. Karena ya desa wisata itu yang diberikan itu ada produknya adalah kehidupan dari masyarakat. Jadi bagaimana wisatawan itu berbaur dengan masyarakat. Jadi di sini itu yang menjadikan ciri khas dan keunggulan dari desa wisata. Makanya paket-paket yang berkaitan dengan desa wisata itu akan membuat perekonomian masyarakat bertambah. Jadi di desa wisata itu bukan pekerjaan yang baru. Jadi masyarakat tetap mengerjakan pekerjaan lama, tapi kalau ada tamu ya mereka akan membantu untuk
jamu dengan adanya homestay, membuat makanan, penyediaan makanan untuk sarapan, makan siang, makan malam gitu ya. Ada yang jadi tour guide dan sebagainya. Itu saja Mas Mbak yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih.